ayah saya 76 tahun Gus, dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa karena pertanyaan yang pertama, dalam Al-Quran itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja. Misalnya pegang Al-Quran, loh, wis ngentot kok maca Quran, saya tegur gitu. Semestinya suci atine ora popo, katanya gini lah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya. Ini yang pertama, apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu? Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Maaf ini ya, agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Selanjutnya kita mohonkan yang tiga, nggak apa-apa tapi pendek-pendek ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, istri dari Bapak Thoriqul Huda dari Fakultas MIPA. Begini, Al-Quran agar tidak datar, itu kan katanya Al-Quran bisa menjadi asyifa, petunjuk, solusi dari semua persoalan hidup kita. Itu caranya bagaimana? Karena kebetulan saya memang dari sama seperti Gus yang di Solo tadi, orang biasa, bukan dari pondok. Dulu saya pernah punya persoalan kesehatan, saraf kejepit, kemudian saya membuka Al-Quran dengan acak. Sebelumnya saya sholat taubat, kemudian saya buka ketemu surat Asy-Syu'ara ayat 19 yang artinya ketika kamu marah segera memberi maaf. Dan waktu itu saya bingung, orang saya minta asyifa kok jawabannya seperti itu gitu. Ini implementasinya bagaimana? Tapi saya hanya menzikirkan ayat yang saya dapat itu sampai kurang lebih 2 minggu. Allah memberikan saya petunjuk. Saya diberikan persoalan anak, persoalan suami. Ini loh, ketika kamu marah, kamu harus segera memberi maaf. Dan ketika saya kurang lebih 2 bulan memperbaiki diri, saya tidak pernah marah. Alhamdulillah Allah ridho, saya sembuh dari saraf kejepit. Dan terus saya saya keterusan membuka Al-Quran ketika saya punya persoalan apapun. Bahkan ketika saya ada persoalan dengan suami, saya membuka Quran secara acak, kemudian saya menemukan surat Al-Hajj ayat 19. Inilah 2 golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Lanjutkan ya. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Sewaktu saya dapat ayat itu tuh saya langsung makjleb gitu. Saya nangis, ya Allah, ini yang kafir siapa? Tapi di situ saya pokoknya semuanya saya yang salah, saya yang harus memperbaiki diri. Nah kebetulan kurang lebih 1 minggu suami itu sering lihat YouTube Gus Baha. Alhamdulillah tiba-tiba cerita, Bun, saya dengar Gus Baha tuh intinya ada begini. Jadi saya, loh itu sama seperti ilmu yang saya dapatkan, cuman beda orang. Ternyata
kita mendapatkan ilmu tapi beda-beda gitu. Nah ternyata saya merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, bisa menjadi petunjuk persoalan saya. Nah apakah, pertanyaan saya itu, apakah cara ini betul, benar? Kalau untuk orang awam di sini, kalau kayak Prof. Kurai sama Gus Bahak kan ahlinya gitu, ahli tafsir gitu kan, mudah gitu menghadapi persoalan. Kalau orang awam seperti kita, bagaimana biar kita itu hidup tetap tenang ketika menghadapi persoalan, bahagia menghadapi persoalan? Mungkin begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekalian satu lagi Ibu yang pakai jilbab hitam ya. 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 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi saya tidak salah dengar ya, bahwa Prof. Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah penjelmaan Al-Quran begitu. Nah, yang hanya Mohon sedikit maaf, yang Ibu, saya nama Bu. Mohon Oh, maaf. nama saya Lis dari Magelang. Oke, Lis, Ya, Lis, ya. ya. Nah, yang sedikit saya pahami, hanya sedikit saja, yaitu kalau Al-Quran itu kan kalamullah ya. Terus kalau Rasul itu adalah penciptaannya. Nah, apakah penjelmaan ini dikatakan sepenuhnya atau mutlak, atau sebagian saja, atau yang seperti apa penjelmaannya ini? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Ya. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai gitu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, bisa manen pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah biso'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah biso'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja, pakai makanan pokok. Sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim.
Nah begitu juga tentang poligami. Saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik, berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu nggak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu saja. Ya, jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi, ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram, terus sama londo monggo daerah akan ketemu Jepang ya monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi toh secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Diri. Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar tuh perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi lah yang la yamassuhu illal mutahharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif katanya. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU katanya, kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. La yamassuhu illal mutahharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah, tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda, mungkin Allah juga nggak suka, karena saya baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah dari makhluk-makhluk terjelek karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Kures pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu. Nanti yang edisi yang lebih paras Pak Kures yang ngendikan ini. Monggo. Ya itu Asifah ini. Jadi yang pertama terkait dengan la yamassuhu illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba Rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Ba, terus Quran sebagai asyifa, kemudian yang selanjutnya terkait dengan Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah
misalnya perintah wudhu, wamsahu biru'usikum. Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia. Yang berkata sebagian benar buat dia. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang sehingga kita bisa rukun. Oh, Anda juga benar. Sama itu contoh populer gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya dia bilang semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya yang masuk ilmu. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Karena dia baca Sarik wa Sarikatu, ya toh. Ada yang itu tidak dia namanya dolim. Dolim, ya toh. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh iya. Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini, tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia, kita beda-beda kan? Tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam, ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Semua kita. Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi, ada yang berkata begini Gus Baha, yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi, dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur, dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir, dia menjadikan berdosa besar, ya kan? Itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara Muslim dan Kristen,
Antara muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini? Mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Dia kata, sudah pergi. Atau saya kata, kenapa lambat? Kata, saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita, antara sama muslim, boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga, kita nilai salah jalan. Dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Lalu Anda mau bertengkar Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu menyangkut penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Kures. Bagaimana bagi umat yang awam untuk mengkontekskan atau merelevansikan sebuah ayat pada fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus. Saya ingin bertanya ke Gus Bah serta Gus Kiai Prof. Quraisyah, yang dimana fenomena ini yang saya kaji terkait fenomena Down syndrome, yang dimana Down syndrome ini merupakan sebuah kondisi ketika kita berada di depan orang lain itu kita merasa baik-baik saja, namun sebenarnya kita itu dalam tekanan batin yang sangat luar biasa. Nah juga saya menemukan ayat yang dimana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, yang dimana janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Bisa dibantu mikrofonnya agak jauh sedikit karena kami nggak dengar. Ya, jangan terlalu dekat ya. Ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita cara mengontekskan ayat Al-Quran dengan fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus? Mungkin itu saja. Kontekstualisasi, baik. Kita cara kontekstualisasi ayat Al-Quran gitu ya. Oke. Dalam sebuah permasalahan. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi, Ibu, ya sana ya. Singkat padat, mohon menyebut nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Wahyuni. Saya dari Lombok. Udah ya. Saya dari Lombok, Gus. Ini pertanyaan untuk Gus Baha. Gus, saya sekitar 3 bulan yang lalu saya pergi menghadiri akad nikah di bawah kaki Gunung Rinjani. Di sana orang tua mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk tidak akad dengan cara Rasulullah. Baik akadnya, baik bahasanya, baik caranya, semua dipisah. Tapi karena mempelai laki-laki tidak mengerti, akhirnya sampai sore diajarkan, lalu
diajarkan dengan baik, akhirnya ditunda karena tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah dulu. Itu namanya desanya Sembelia kalau nggak salah. Jadi kami pulang dengan akhirnya batal acara itu. Itu yang pertama, Gus. Ini untuk Profesor Tuan Guru Tuan Guru Quraish Shihab. Saya sungguh penggemar berat sampean, Prof. Untuk Prof Quraish Shihab, apa yang sebaiknya dalam rumah tangga? Apakah tetap bertahan dalam pernikahan atau tetap bertahan dengan kesabaran, dengan harapan bahwa suatu hari suami akan menjadi lebih baik atau tidak begitu? Tetapi apakah bertahan dan tidak itu, maksud saya bertahan sampai mencapai titik lelah atau bertahan dengan penuh harapan tentang perubahan itu. Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun, Gus. Dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan Gus Baha. Jadi mungkin sebaiknya dikurangi bahasa Jawanya. Jadi kami yang dari luar Jawa ini, ayah saya terutama bisa ikut ngaji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Gus Baha dan Prof. Quraish, kontekstualisasi ayat Al-Quran. Kemudian yang untuk Gus Baha ini terkait dengan pernikahan tadi, bertahan atau seperti apa. Kemudian yang untuk Gus Baha lagi ya, tadi saran. Ya. Baik, mohon dipersilakan Gus Baha. Ya. Ya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Mbak Esti siapa? Esti Wahyun. Lombok ya? Oh ya. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibuha wa tola ibuk. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan itu masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang misalnya. misalnya. Tola ibuha itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup itu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibuha wa tola ibak. Terus sampai ngendikan fainal jariyah ardolil yasir, karena kalau fainal bikro itu ardolil yasir, kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup itu. Kalau sudah mak-mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Tapi tidak cukup itu juga bagus. Ini bukan menghina mama, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit, memang harus dikomplain itu, memang harus dikomplain. Nah begini. Ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan. Saya punya saudari, putri-putri banyak. Makanya saya nggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, ahsanta asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang dikenal Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah nggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wazna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan aulim walau bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah. Yang penting itu sah. Itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya a'linu hadan nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid.
Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah, itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Quraisy tadi, ada orang kasuistik tadi, kayak Abu Sufyan itu rojulun misik, Hindun itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik, ini lelaki ini pikir sekali, gak pernah nafkahi saya, apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan, khudi ma yakfiki bil ma'ruf, kamu ngambil saja secukupnya. Nah, kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit, tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, coro Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Pikir. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Baik. Nah itu jadi kalau saya mohon, jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat, kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban, Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dia menangis sekeras-kerasnya. Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking senangnya Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Quraisy yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah, di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu nggak tanya? Paling jawabannya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat, lakukan, tidak ada masalah. Karena Nabi sering ditanya, jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah, asal hal ini tidak maksiat. Jadi kayak jenengan gini yang datang di sini, belajar tafsir apa datangkan Pak Quraisy nguraikan tafsir, mudah mana? Mudah datangkan kan, yaitu ya berarti yang seneng Nabi itu. Karena kalau belajar sendiri kan repot. Pak Quraisy untuk jadi ahli tafsir 60 tahun belajar. Saya mulai kecil sampai sekarang belajar. Yang nggak belajar gugat tok. Makanya kuncinya kalau nggak tahu jangan bicara tadi. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ini untuk Prof. Quraisy, bagaimana mengkontekstualisasi Al-Quran untuk saat ini. Kontekstualisasi ajaran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Memahami Al-Quran, atau sebelum sampai ke sana, Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sejak masa Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itu prinsip. Yang kedua, Al-Quran karena diturunkan Allah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, maka pasti kandungannya dan dituntut oleh ulama untuk memahaminya yang sesuai dengan perkembangan masanya. Itu pasti. Adanya perkembangan masyarakat menjadikan masyarakat masa lalu sedikit atau banyak pasti berbeda dengan masyarakat kita. Dan karena itu penafsiran masa lalu tidak mutlak harus kita pegang. Kita perlu untuk memberi pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan syarat yang memberi pemahaman baru itu adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat penafsiran. Orang yang kayak Gus Baha ini bolehlah, ya toh? Karena ada, bukan setiap orang menafsirkan ini dan sebagainya. Nah, dalam perkembangan terakhir saya insya Allah minggu depan akan bicara dalam satu seminar tentang itu.
Dalam perkembangan terakhir tafsir itu ada yang dinamai tafsir maqasidi. Anda harus baca ayat itu dan di balik ayat itu atau di balik surah atau di balik Al-Quran itu ada tujuannya. Jangan cuma, kita ambil contoh pemilu yang lalu di Jakarta, ribut Al-Ma'idah 51. Keributan itu karena tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti apa arti aulia, tidak mengerti ada kata di dalam Al-Quran. Tadi Gus Bahak sudah singgung, ada kata di dalam Al-Quran yang kita tidak bisa terjemahkan secara harfiah. Saya ambil contoh kalau dari hadis, bentar saya beri contoh dalam Al-Quran. Nabi bersabda, saya ingin salat dikumandangkan, kemudian saya suruh seorang jadi imam salat, baru qamat, baru saya mau pergi bersama sekian banyak orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah muslim yang tidak ke masjid salat. Apa memang wajib ke masjid? Tidak kan? Kenapa Nabi mau bakar? Anda harus paham bahwa ada yang dinamai penekanan, istilah dalam tafsir taglid ini untuk memberikan ini perlu, bukan berarti memang Nabi mau ini, memang berarti bahwa Nabi memang mau bakar. Itu banyak begitu. Jadi kita harus paham ini. Berdasarlah ulama-ulama lalu telah memberikan penafsiran pencerahan untuk masyarakatnya. Ulama masa kini dituntut untuk memberi penafsiran dan pencerahan untuk masyarakat walaupun berbeda dengan yang lalu selama masih dimungkinkan oleh teks, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Quraisy, kita beri tepuk tangan Bapak.